kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online ya, masih tentang HR audit ya, HR audit dan audit. Masih dengan saya Yudi Antariksa. Jadi dalam video sebelumnya kita sudah bicara mengenai audit dalam bidang manpower planning and recruitment, fungsi pertama dari HR management system. Nah, dalam video kali ini kita akan bicara mengenai audit untuk fungsi berikutnya dari HR management, yakni fungsi fungsi training and development ya. Jadi sama, kita akan mencoba melihat best practices-nya apa seperti apa, dan kemudian kita lacak, analisa your current level, ya, kondisi saat ini yang terjadi di kantor Anda seperti apa. Jadi mari coba kita lihat di halaman berikut yang saya tampilkan di depan Anda ini, best practices for training and development. Ya. Jadi best practices-nya itu yang pertama, perusahaan telah memiliki kebijakan dan pedoman training and development yang jelas dan sistematis. Analisa kebutuhan training dilakukan secara reguler dengan mengacu pada kebutuhan kompetensi setiap jabatan. Yang ketiga, program training diberikan secara reguler baik mencakup soft skills ataupun functional skills. Dan setiap karyawan mendapatkan 40 jam training setiap tahunnya. Ya, jadi ini 3 poin pertama ya untuk best practices bidang training, Mas ya. Jadi yang pertama, Anda sudah punya training plan yang jelas, ya, training plan. Ya. Perusahaan-perusahaan best practice itu biasanya punya training plan yang jelas untuk setiap posisi itu harus ikut training apa. Jadi mereka sudah punya kurikulum yang baku seperti sekolah itu ya, punya silabusnya, dan kurikulumnya, training plan-nya itu mengacu pada kebutuhan kompetensi jabatan. Ya, istilahnya KKJ, kebutuhan kompetensi jabatan. Jadi Anda sudah punya kebutuhan kompetensi jabatan untuk semua posisi di kantor Anda. Apa sih kompetensinya? Dan tidak hanya kompetensinya, levelnya berapa? Misalnya untuk manajer SDM harus menguasai 10 kompetensi utama. 10 kompetensi itu dijabarkan dan kemudian levelingnya juga dijabarkan. Misalnya manajer SDM harus menguasai 1 kompetensi mengenai katakanlah human capital management dan skala kompetensinya harus 5. Contoh skala kompetensi ini bisa Anda lihat ya di modul mengenai kompetensi HR management di dalam video dari paket ini. Jadi Anda bisa buka juga. Nah, setelah Anda tahu levelnya 5, kemudian juga dicantumkan training apa yang harus wajib diikuti oleh manajer SDM. Itu namanya training plan, Mas. Jadi perusahaan-perusahaan kelas dunia itu sudah punya semacam training plan yang baku bahwa untuk seorang manajer SDM itu selama setahun dia harus ikut training apa saja. Kenapa trainingnya menjadi standar kayak gitu? Karena mereka sudah punya kebutuhan kompetensi jabatan yang jelas. Ya. Itu. Ya. Dan kemudian tidak hanya training plan-nya lengkap, jelas berdasarkan kebutuhan kompetensi jabatan, mereka juga memberikan training minimal 40 jam. Ini namanya best practice nih, Mas. Di Asia terutama ya, di Asia itu memang standarnya jam training karyawan per tahun itu 40 jam, Mas, atau 5 hari. Ya, 5 hari. Di Indonesia mungkin baru 2 hari, Mas ya. Rata-rata jam training karyawan di Indonesia ini budgetnya baru 2 hari. Ya, jadi 2 hari ya, 24 jam. Ya. Ini artinya tidak mesti seperti ini ya, Mas. Tidak semua maksudnya satu persatu harus 24 jam. Tidak. Atau satu persatu harus 40 jam semua. Tidak. Mungkin ada karyawan yang 80 jam. Ada karyawan yang cuma 20 jam. Nah, itu 80 tambah 20 kan bagi 2, Mas. Jatuhnya 50 misalnya. Jadi 40 jam per hari itu tidak otomatis dipaksa bahwa setiap karyawan harus minimal 40 jam. Tidak. Itu rata-rata, Mas. Sekali lagi rata-rata. Jadi artinya ada beberapa karyawan yang mungkin dapat jatah training tinggi, ya sampai 100 jam. Tapi ada karyawan-karyawan yang mungkin operator atau karyawan yang tidak begitu krusial perannya, trainingnya sedikit saja, cuma 20 jam. Yang 100 jam itu karena karyawan-karyawan bagian inti misalnya, dia perlu training yang advance gitu. Nah, itu kan 100 tambah 20 bagi 2, itu kan rata-ratanya 60 jam, Mas. Jadi 40 jam di sini artinya tidak otomatis setiap karyawan harus 40 jam. Ya. Ini rata-ratanya. Nah, sama ya, jadi intinya di perusahaan best practice itu mereka rata-rata training karyawan per tahunnya itu 40 jam. Nah, di kantor Anda berapa? Coba di rata-rata. Ya. Ternyata rata-ratanya setelah di rata-rata ya, misalnya dikumpulkan semua datanya cuma
16 jam gitu ya. Cuman 16 jam ya, cuman 2 hari gitu ya. Itu kan kurang, masih kurang. Di Asia 40 jam mas standarnya, best practice-nya. Nah kemudian di halaman berikutnya ini bisa Anda lihat ya. Best practice yang berikutnya dari training. Kegiatan training nomor 4 itu ya, kegiatan training selalu diikuti dengan proses monitoring yang sistematis untuk memastikan aplikasi materi pelatihan dalam pekerjaan sehari-hari. Kemudian best practice nomor 5, setiap kegiatan training diikuti dengan evaluasi efektivitas pelatihan, baik dari aspek mutu kegiatan trainingnya itu sendiri, ataupun dampaknya terhadap kinerja karyawan. Ini mas, ini poin-poin kunci dari best practice dalam bidang training itu, poin nomor 4 sama nomor 5 itu, kunci itu mas, supaya trainingnya berkelanjutan, ada monitoring, ada evaluasi mengenai implikasinya, tidak hit and run. Nah, bagaimana implementasi Anda saat ini di dalam training? Itu coba kita bedah dengan pertanyaan-pertanyaan audit di halaman berikutnya. Ya, misalnya pertanyaan pertama, apakah perusahaan telah memiliki matriks training plan yang jelas untuk setiap jenjang? Bagaimana bentuknya? Ya. Kemudian bagaimana proses analisa kebutuhan training dilakukan? Kemudian bagaimana kegiatan pelatihan diselenggarakan? Dan yang nomor 4, apakah setiap kegiatan training selalu disertai dengan proses monitoring yang sistematis? Bagaimana evaluasi efektivitas training dilakukan? Apakah pengukuran dampak training terhadap kinerja karyawan juga dilakukan? Bagaimana prosesnya? Jadi 5 pertanyaan ini mencoba membedah Anda ya, apakah Anda sudah mempraktekkan best practice tadi? Ya, jadi yang pertama tadi ya, apakah Anda sudah punya matrix training plan? Ya, yang disusun berdasarkan profil kompetensi tadi, perjenjang. Ya, misalnya kayak Astra Internasional itu punya matrix training yang lengkap, misalnya untuk manajer dasar, ya, junior manager wajib ikut training ini. Ketika sudah manajer menengah harus wajib ikut training ini. Untuk menjadi GM harus ikut training ini saja. Ya. Menjadi VP trainingnya ini. Jadi mereka sudah punya semacam matriks mas yang lengkap kayak kuliah dulu atau sekolah dulu ya. Jadi tidak amburadul seenaknya sendiri. Sesuai selera usernya, tidak. Training itu tidak sesuai selera user. Anda sudah punya standarisasi, sudah punya training yang wajib diikuti untuk tiap jenjang. Jenjang supervisor, jenjang manager, jenjang GM, dan jenjang direktur bahkan. Apakah Anda sudah punya itu? Oh, belum punya, Pak. Kita bahkan belum punya matriks kompetensi, Pak. Mas Yudi ya, perusahaan kami belum punya kebutuhan kompetensi jabatan, belum dibikin. Ya sudah, kalau Anda tidak punya tabel kebutuhan kompetensi jabatan, ya Anda tidak akan bisa menyusun training plan dengan komprehensif. Karena training plan itu mengacu pada kebutuhan kompetensi jabatan. Dari kebutuhan kompetensinya baru kita bisa menentukan judul-judul kompetensi apa yang relevan. Itulah kenapa di banyak perusahaan trainingnya itu suka seenaknya sendiri ya, amburadul ya, sesuai selera usernya. Karena emang Anda tidak punya panduan, Anda tidak punya matriks kompetensi yang jelas, Anda tidak punya matriks training plan yang jelas. Jadi usernya atau karyawannya ya sesuai selera mereka. Ya, itu tidak pas, kurang maknyus. Ya. Nah kemudian analisanya seperti apa? Analisa kebutuhan trainingnya. Ya, kalau Anda sudah punya training plan yang jelas ya mudah analisa kebutuhan trainingnya. Tinggal Anda tiap Januari sudah ngasih keputusan, sudah ngasih surat bahwa ini loh, Anda posisinya manajer sekarang, Anda disarankan untuk ikut training ini selama setahun ke depan. Kenapa Anda harus ikut training ini? Karena training inilah yang diwajibkan, dipersyaratkan dalam kebutuhan kompetensi untuk jabatan Anda. That's it. Itu kan bagus. Jadi standar. Anda supervisor marketing. Ya, Anda selama 1 tahun ke depan harus ikut training ini. Kenapa training ini yang harus Anda ikuti? Karena training inilah yang ada dalam matriks training plan untuk posisi Anda. Jadi lebih cepat mas, lebih terstandar. Ya, lebih koheren. Ya, tidak seenaknya sendiri dengan judul yang aneh-aneh ya, training yang judulnya aneh-aneh gitu ya. Mengenai NLP misalnya, hipnoterapi, hipnosis. Ya, apa hubungannya dengan kompetensi itu misalnya gitu ya mas ya. Itu mas ya, jadi analisanya seperti itu. Dan kemudian apakah yang tidak kalah penting, tadi pertanyaannya saya ulang lagi ya, apakah Anda melakukan proses monitoring? Ini kunci nih mas. Di perusahaan-perusahaan best practice itu kalau mereka melakukan training ya ada tim yang melakukan monitoring.
3 bulan, 6 bulan, bahkan sampai 9 bulan dimonitor bagaimana implikasinya. Jadi di perusahaan-perusahaan kayak GE misalnya, General Electric, perusahaan IBM misalnya, mereka itu selalu trainingnya itu diikuti dengan semacam menyusun training action plan. Jadi di sesi terakhir training itu mereka mengisi action plan apa yang harus mereka lakukan dalam 9 bulan ke depan untuk mengaplikasikan materi training itu. Bahkan sampai 12 bulan ke depan. Bahkan ada yang sampai 18 bulan ke depan. Ditulis itu dan kemudian dimasukkan ke sistem IT mereka, software mereka. Pakainya software semua Mas ya, bukan pakai kertas ya. Paperless. Nah, kalau tempat Anda mungkin masih belum paperless ya. Jadi mereka memasukkan data itu ke komputer mereka, intranet. Lalu nanti dimonitor itu intranetnya itu. Ini loh, kamu janji mau melakukan ini selama 9 bulan ke depan. Show me the result, show me the progress. Jadi atasannya, orang HRD-nya bisa memantau melalui dashboard. Ya, dashboard management training tadi. Nah, apakah Anda sudah melakukan itu? Misalnya Anda mengatakan, oh, belum Pak. Di tempat kami kalau training ya sudah 2 hari training selesai deh. Paling ya sharing session ya. Karyawannya setelah training suruh kita presentasi mengenai materinya, itu fine. Sudah bagus. Tapi kadang-kadang sama sekali tidak dilihat ya, cuman hanya ditanya mana sertifikatnya, fotokopi sertifikatnya. Ya, selalu dicatat, sudah selesai, dan itu hit and run Mas ya, hit and run, tidak efektif. Itulah kenapa ada sebuah studi mengatakan budget training itu sebenarnya wasting time. 80% budget training itu sia-sia. Kenapa 80% sia-sia? Karena trainingnya itu hanya 2 hari, setelah itu tidak pernah dimonitor. Ya, itu berarti kalau Anda diaudit, Anda mungkin levelnya masih 1. Belum level 3, apalagi 5. Nah yang terakhir tadi ya saya menanyakan juga ini bagaimana pengukurannya, apakah Anda melakukan return on investment training misalnya. Nanti kita belajar juga di video lainnya ya. Bagaimana melakukan return on investment training analysis, ROTI. Ya, return on training investment. ROTI ya, return on training investment. Apakah Anda sudah melakukan itu? Ya, bagaimana caranya Anda melakukan? Ya, jadi Anda melacak before and after training itu dilacak data-data kinerjanya, itu memang melelahkan, butuh energi. Ya, misalnya Anda sudah melakukan training leadership selama 2 hari, 3 hari untuk manajer. Ya sebaiknya dilacak Mas ya, 6 bulan kemudian sampai 12 kemudian, dilacak apa implikasinya terhadap kinerja manajernya dan juga anak buahnya happy nggak setelah anak atasannya ikut training manajer 3 hari gitu ya, training leadership 3 hari, di puncak misalnya bayarnya mahal gitu ya. Misalnya Anda ngasih training manajer, semua manajer training 3 hari di puncak, biayanya mungkin sampai 100 juta itu ya. 100 juta itu. Tapi tidak pernah dimonitor, yaitu wasting time. Dan tidak pernah dilacak implikasinya, dampaknya. Nah perusahaan-perusahaan best practice itu melacak sampai level return on investment-nya Mas ya. Jadi data-data kinerja before training dicatat, kemudian after training juga dicatat. After training setelah 6 bulan, setelah 9 bulan, bahkan setelah 12 bulan. Dan kemudian dibandingkan. Itu kan cara melacak efek itu kan seperti Mas, ya, before and after. Ya. Jadi apa implikasinya? Nah, apakah Anda sudah melakukan itu? Oh, belum pernah, Pak. Ya, kita juga nggak tahu bagaimana cara melakukannya return on investment. Itu bagaimana caranya kita tidak tahu juga, Pak. Ya sudah, mungkin maturity level Anda di bidang itu 1 gitu ya. Belum sampai 5. Mungkin 2 lah ya. Karena Anda sudah melakukan survei kepuasan training misalnya ya. Anyway, untuk ROTI ini Anda juga bisa melihat nanti ya di modul video yang lainnya dari topik paket ini Anda juga akan belajar mengenai return on training investment. Anda bisa belajar itu juga. Jadi itulah Mas ya, pertanyaan-pertanyaan audit untuk training ya, efektivitas training ya, dibandingkan dengan best practice sama ya polanya. Best practice-nya ada 5 poin tadi. Kemudian Anda akan lacak bagaimana gap-nya antara best practice dengan kondisi Anda saat sekarang. Apakah jauh atau sudah mendekati gap-nya. Ya. Terima kasih, nanti kita akan lanjutkan dalam fungsi audit SDM di fungsi berikutnya. Terima kasih.